Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada kesempatan ini tanggal 14 Mei hari Minggu ya tahun 2023, saya akan coba mengabadikan jalan dari Darajat Pass, dari puncak Darajat sampai ke kotanya ya. Mudah-mudahan video ini bagus dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, kalau begitu mari kita lanjut perjalanannya. Nah, parkir di sini itu Rp5.000 ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanannya ya teman-teman. Kita mulai dari lapangan parkir Awit Sinar Alam Darajat menuju ke Kecamatan Samarang di Kota Garut ya teman-teman. Nah, tujuan video ini adalah untuk mendokumentasikan perjalanannya ya, supaya teman-teman dapat informasi bila mana nanti mau ke sini itu bagaimana kondisi alam dan kondisi perjalanannya ya. Sambil kita refreshing melihat keindahan alam di Darajat ini, Masya Allah teman-teman. Nah, ini adalah pertigaan yang kalau arah dari bawah itu adalah pertigaan setelah puncak Darajat ya teman-teman. Jadi Awit Darajat ini bisa dibilang adalah alternatif dari Darajat Pass itu sendiri ya. Jadi sebenarnya ternyata di jalur ini banyak banget tempat wisata, hotel gitu ya. Tapi memang ada yang sudah tutup, ada pula yang bertahan. Nah, contohnya yang paling ikonik yang bertahan ini adalah yang pertama ini nih teman-teman, yang di depannya, yang itu Alfamart, yang sampingnya itu adalah hotel, itu adalah puncak Darajat atau Darajat Pass ya. Nah, kalau saya ke tempat yang tadi itu sekitar 500 meteran lah dari sini. Nah, ini adalah penampakan dari puncak Darajat, insyaallah. Nah, kalau saya itu dari Awit Sinar Alam Darajat, jadi sama ya teman-teman sebenarnya mah, tempat renang juga. Tapi kalau di atas awalnya itu kan ada berkuda ya, ada stroberi, ada apalagi namanya kelinci. Tapi waktu ke sana memang fasilitas itu sudah nggak ada ya. Mungkin satu hal lain yang memang saya nggak tahu sebelumnya mungkin ditiadakan dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan sih kedepannya itu ada lagi fasilitas itu, Masya Allah. Nah, ini adalah kondisi perjalanannya itu banyak mobil besar ya, banyak bus ya teman-teman. Nah, untuk perbedaan harganya di Awit Darajat sama di Darajat Pass, kalau kita lihat dari Google Maps ya, dan saya rasakan sendiri, bedanya itu sekitar 10.000 per orang. Jadi kalau di Darajat itu 35.000, kalau masuk ke Awit itu sekitar 25.000 ya. Jadi kerasanya itu kalau memang teman-teman traktir atau ada acara-acara sekolah ya, pasti kerasa sih bedanya. Dan mungkin dari segi fasilitas itu karena Darajat Pass lebih awal dan lebih mewah pastinya ya teman-teman. Nah, kalau Awit Darajat itu tergolongnya biasa ya, tapi masih fasilitasnya sih masih komplit dan pemandiannya pun tetap masih bisa dinikmati dan memang itu baik juga ya teman-teman. Insyaallah tabarakallah. Jadi kedua tempat ini sebenarnya bukan disandingkan dalam artian mana yang lebih bagus, tapi alternatif untuk setiap orang itu pasti berbeda-beda ya teman-teman, Masya Allah. Nah, ini perjalanannya saya membutuhkan waktu ini sekitar 30 menit video teman-teman ya. Artinya ini saya sebenarnya 2 kecamatan yang akan saya lalui. Dan perjalanan ini mungkin sekitar 13 km ya. Nah, ini adalah Kecamatan Pasirwangi ternyata. Termasuknya ya, Kecamatan Pasirwangi yang berada di Kabupaten Garut. Nah, kalau dari kota, dari jalan yang apa itu saya nggak ngerti ya, yang jalan baru itu. Nah, ke sini itu sekitar 20 kilo teman-teman ya. Nah, di jalannya itu sekitar 7 km dari Samarangnya itu nanti ada persimpangan di Samarang masuk ke jalan yang lebih kecil ya, ke jalan ini itu sekitar 13 km. Jadi kalau ada yang berhenti begitu ya pasti
lumayan ya, menghambat juga kemacetan. Padahal ini saya weekend, tapi sore ya, ini mungkin sekitar jam 3-an kayaknya waktunya saya pulang. Tapi katanya ada juga orang yang senang banget berangkat ke sininya itu memburu malam ya. Jadi ngejar malam hari karena memang ya Allah enak banget di sini. Walaupun panas nih, kalau teman-teman nanti ke sini, walaupun panas itu saran saya sih tetap pakai jaket ya. Karena panasnya itu kalau kita di tempat teduh ya Allah dingin banget. Makanya kalau saran saya ya nanti teman-teman di sini harus pakai jaket lah, walaupun kondisinya terik seperti ini ya. Saya pun ini sampai kedinginan karena waktu itu nggak pakai jaket ternyata. Bisa kita lihat bahwa ini perjalanannya lumayan ya. Ini sebenarnya jalan kampung teman-teman. Cuman saya itu salut sama pemerintah dari Kabupaten Garut ini ya, yang membuat dimana Darajat Pas ini sangat terkenal sekali ya, mungkin di seluruh Indonesia ya. Kalau orang-orang yang suka berpetualang seperti ini pasti tahu ini puncak Darajat ini. Padahal kalau kita ke tempatnya ini jalan kampung ya. Ini kalau di kampung saya memang ada jalan begitu ada. Memang saya juga orang kampung seperti ini ya teman-teman. Ada pula tempat wisata di kampung saya yang seperti ini, yang jalannya pun seperti ini, tapi tidak seramai ini. Makanya saya salut banget sama pemerintahan Garut yang mempromosikan bagus ya, ini mempromosikannya begitu bagus sampai puncak Darajat yang tinggi, yang tidak apa namanya ya, maksudnya yang tidak terlalu bisa dikenal awalnya, yang sangat jauh dari kota, bisa langsung booming seluruh Indonesia mungkin tahu ya ke daerah ini teman-teman. Namanya ya, kalau mungkin kesininya sih mungkin belum semua orang, tapi kalau namanya, kalau ditanya puncak Darajat pasti mereka kebanyakan tahu untuk daerah sini ya. Insyaallah tabarakallah. Makanya saya awal-awal kesini pun, kalau istri saya pernah katanya sebelum menikah sama saya dulu sama keluarganya sekitar tahun 2010 ya ke sini. Ini jalannya masih berbatu, kalau sekarang bagus teman-teman. Cuman memang sebesar inilah jalannya. Nah, kalau kita berpapasan dengan bus saja yang harus pelan-pelan saja, karena memang jalannya itu tidak kecil tapi tidak besar juga ini. Memang spesialis jalan ini aja, ini jalan perkampungan begini ya. Insya Allah indah banget ini. Nah, posisi-posisi seperti ini yang saya tahu tuh yang sering jadi video-video viral ya di depan itu. Soalnya di sini tuh pemandangan gunung dari Darajatnya itu Masya Allah bagus banget. Masya Allah. Nah, ini angkot ya ternyata teman-teman. Tapi kalau saya lihat nggak sampai atas angkotnya ya, berhenti di titik mana gitu tadi. Nah ini kalau ke arah sana, ke arah puncak Darajatnya, di posisi di sebelah sini tuh indah ya teman-teman. Ada pemandangan gunung seperti itu, dan saya pernah lihat ya di video ikoniknya di sini, pemandangan di sini. Ini ada bapak-bapak ya lagi parkirin motor, susah itu. Kita lanjut, kita perjalanannya teman-teman ya. Terasa waktu udah mau 10 menit aja, ini udah 9 menit ya. Masya Allah indah banget. Memang karena saya kemungkinan akan jarang kesini ya, entah tahun kapan lagi saya akan kesini, maka saya berinisiatif untuk mengabadikan jalanannya juga dan gak saya potong-potong ini ya. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, entah itu yang mau kesini atau memang orang sini yang sedang kangen kampungnya, perjalanan ininya ya teman-teman. Insyaallah tabarakallah. Ini adalah
perkampungan seperti biasa. Ini masih di Kecamatan Pasirwangi. Jadi sebenarnya tujuan utama saya itu kan mengabadikan kecamatan ya, seperti di video-video yang lain. Tapi kalau di setiap kecamatan itu ada yang menarik, terutama objek wisata ya, karena kita punya anak kecil, jadi mereka itu senang wisata. Maka sekalian mengabadikan kecamatannya, saya sekaligus coba mampir ke tempat wisatanya ya teman-teman. Jadi sepulang dari sini, saya itu mengabadikan Kecamatan Pasirwangi dan Kecamatan Samarang tentunya ya. Insya Allah. Dan di sini pun ternyata banyak itu ya, pertanian. Apa namanya tuh, hasil ladang kayak timun, kol, sayuran-sayuran begitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan dikuasai oleh, terlihatnya sih satu orangnya, Pak Haji apa tadi saya lihat. Itu sih sangat luar biasa ya. Dan ini pasti mensejahterakan rakyat di sininya juga ya teman-teman. Tidak hanya satu orang, kalau begini suka bagi-bagi rezeki untuk warga sekitar pula yang ikut kerja di situ tentunya. Nah, lahan-lahan kosong yang kanan kiri jalan itu memang apa ya itu? Jadi ladang-ladang. Ini ladang-ladang apa namanya? Sayuran teman-teman. Mungkin yang dikirim ke kota, ya ke pasar induk di Jakarta mungkin. Nah dari sini semua ya teman-teman. Nah ini baru diobrolin. Udah ada nih truknya ya. Nah yang di kanan itu kan kalau ada yang biasanya begitu-begitu itu, yang ada patoknya itu biasanya tomat ya. Saya mengikuti truk ini sampai ke tempat itunya, bandarnya gimana. Jadi kalau di sini tuh bolak-baliknya banyak truk yang mengangkut hasil bumi ya. Ini pasar induk di Kramat Jati kayaknya dari sini juga kayaknya ya. Ini soalnya sejuk banget di sini, jadi cocok. Nah, sepanjang jalan ini, setahu saya itunya pelangnya itu ya orang itu aja yang punyanya, salah. Nah ini yang di kanan itu kolam renang BRI katanya ya, tapi kelihatannya sih sudah tutup. Memang seperti di awal bahwa saya katakan, di sini itu sebenarnya banyak hotel sama tempat wisata ya teman-teman. Cuman mungkin ya karena persaingan atau mungkin pandemi kemarin banyak yang tumbang juga, akhirnya hanya bertahan yang besar-besarnya saja tentunya ya. Insyaallah tabarakallah. Ada ributnya. Ini lagi kosong teman-teman ya. Karena sebenarnya saya ngejar waktu juga, karena kalau saya pulang dari sini tuh kalau nggak salah waktu itu saya sampai rumah itu sekitar jam 9 malam ya, karena hujan deras itu yang luar biasa walaupun di sininya panas. Nah ini sudah masuk perkampungan warga lagi. Pokoknya kanan kiri yang teman-teman lihat, nah itu tuh Haji Asep ya namanya. Itu kalau yang ditutup-tutup ini biasanya itu bibit yang nanti mungkin ya mereka tanam lagi di atas ya, tadi yang di perkebunan luasnya itu teman-teman. Insyaallah tabarakallah. Untuk pertama kalinya saya kesini di tahun 2023 ya, di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Dan ternyata jalan yang ke atas tadi di Darajat Pas itu bisa langsung tembus ke Bandung teman-teman ya, ke Kabupaten Bandung. Karena saya masih Garut, ternyata sudah perbatasan dengan Bandung. Jadi Kecamatan Pasirwangi ini adalah kecamatan terakhir sebenarnya yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Bandung ya. Insyaallah. Ini lumayan ternyata teman-teman ya jaraknya. Tapi kalau teman-teman kesini kalau bersama keluarga atau bersama pasangan sih enak ya.
nggak kerasa kok, walaupun misalkan jaraknya ini cukup lumayan dan terus nanjak, tapi tidak begitu berbahaya. Yang perlu disiapkan itu hanya mungkin ya cek rem aja lah teman-teman, tapi rem juga bukan yang tipe turunan yang curam yang bikin celaka ya, tapi lebih kepada padatnya itu aja, padatnya lalu lintas, karena ini memang termasuk salah satu objek wisata favorit ya untuk orang luar daerah. Nih kalau dari perjalanannya ya, ini perjalanan di jalan kampung ya teman-teman, tidak mencerminkan seperti di puncak lah di Bogor gitu, enggak ya. Ini benar-benar murni kampung yang dibuka dan ada objek wisata aja. Nah itulah keunikan dari daerah ini ya teman-teman. Saya acungi jempol untuk pemerintahan Garutnya ini ya, yang bisa membuat nama ini bisa harum kemana-mana. Insya Allah. Ini kebayang kalau dulu waktu itu istri saya kesini ya. Nah ini di kanan adalah kecamatan Pasirwanginya ya. Jadi saya nerbangin drone dari situ teman-teman, dan ini kita lanjut sampai kecamatan Samarang. Nah, jadi kebayang waktu istri saya kesini tahun 2010, jalan masih lumayan berbatu dan banyak bis ya. Ini airportnya airport lebih banget, ini harus kesini nih. Bagaimana orang-orang supaya tidak kapok nih? Bagaimana ya kan? Tapi kalau sekarang alhamdulillahnya bagus dan banyak kendaraan mewah ke sana ya. Ini bisa dibilang adalah pusat dari kecamatan Pasirwangi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat, saya pun mengabadikan kecamatan ini dari langit ya. Nanti tayang setelah video ini teman-teman. Ini udah masuk perkampungannya, nih jalannya lumayan sempit. Banyak aktivitas penduduk ya. Ini kebetulan saya cerah ya kesini. Kalau kata orang lain yang pernah kesini itu kabut, selalu kabut kalau kesini. Kalau sekarang alhamdulillahnya saya cerah. Tapi nanti hujan besarnya itu pas sekitar maghrib ya, itu ya Allah hujannya gede banget. Sampai saya pun di mobil berhenti dulu teman-teman. Saking gelap ya, nggak kelihatan. Kalau dari Garut ke Tasikmalaya itu jalannya ya Allah ya Rabbi ya, daripada celaka kita istirahat aja teman-teman ya. Nah ini kita bisa lihat ada mobil berhenti sebentar, kemacetannya langsung mengular ya. Nah ini adalah bandar-bandar biasanya tengkulak ya, untuk sayuran-sayuran yang tadi dipanen di atas teman-teman. Insyaallah tabarakallah. Ikut seneng saya lihat begini ya, perasaan pengen coba gitu jualan juga. Ya Allah ya Rabbi. Ya macet sebentar seperti ini bisa. Hidup timun ya, stuck gini timun ya Allah, gimana ini kalau bukan dimasukin ke pasar induk kayaknya keburu busuk di jalan ya Allah. Kita lanjut ya teman-teman. Bisa dilihat itu di kanan kiri, kalau lahan kosong pasti sayur mayur ya. Karena di sini mungkin sudah terbentuk ekosistem yang bertani sama yang menjual ya. Jadi semua pun bisa dengan mudah ya. Bisa kita lihat memang banyak sekali lahan perkebunan di sini, dan mereka semangat karena memang ada untuk menjualnya ya. Itu memang
sangat penting kalau dalam segi bisnis apapun. Yang paling penting itu menjual. Memang susah menjualnya teman-teman ya. Insyaallah tabarakallah telah makin banyak perkebunan di sini. Dan memang cuacanya sangat mendukung. Di sini sangat dingin. Berbeda dengan Garut di bagian lain yang sangat panas ya. Nah, ini adalah puskesmas dari Kecamatan Pasirwangi ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Rasa ini waktu sudah 20 menit ya, 21 menit, tinggal 10 menit lagi ya teman-teman. Ini perbatasan di Kecamatan Samarangnya yang mana ya, saya lupa lagi nih. Nah, di sini saya dapat insiden ya teman-teman. Jadi saya nabrak, spion saya nabrak mobil. Bisa dilihat karena memang jalanannya kecil dan di sini padat lalu lintas. Jadi jika ada orang seperti ini parkir, nah yang sebelah kiri ini itu kena ya insiden. Aduh, hapus ya. Ini di kanan kiri ada mobil parkir. Jadi udah nggak bisa maju ya aslinya, tapi saya dipaksa nih sama orangnya. Ya udah masuk katanya. Pas saya cobain, aduh kena. Ya Allah ya Rabbi gempa. Kena teman-teman ya, tapi nggak pecah sih kalau spion begini ya. Dia ngelipat otomatis. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya setelah nabrak. Nah ini sebentar lagi kita akan sampai di Jalan Simpang ya, di Samarang teman-teman. Memang ini adalah jalur utama yang
dikhususkan untuk ke Puncak Darajat ini ya. Dari persimpangan pasar ini yang tadi adalah sekitar 13 km untuk sampai tujuan ya. Dengan durasi waktu kalau normal mungkin sekitar 26 menit. Nah, kalau dalam kondisi macet mungkin teman-teman bisa lebih, dan seperti video ini bisa di kisaran 31 menit ya, dan ini tidak ada yang saya potong sama sekali. Jadi real bahwa ini adalah durasi perjalanan menggunakan mobil menuju ke Puncak Darajat itu dengan beberapa titik kemacetan, teman-teman ya. Kayaknya puncaknya kemacetan itu pagi ya, kalau kayak mungkin pagi di kondisi weekend banyak orang yang kesini, kemungkinan sih macet ya teman-teman, atau hari-hari besar mungkin ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke pertigaan yang ada di depan ya. Nah, kalau kantor kecamatan Samarang itu di sini loh teman-teman. Tapi saya mengabadikannya di sana di Masjid Agung Samarang ya, nggak di sini, karena di sini tidak ada hal yang bisa saya abadikan dari langitnya untuk ikoniknya kecamatan Samarang ini ya. Tapi kalau saya mengabadikan di sana di Masjid Agung ada pasarnya juga. Masya Allah, itu indah banget. Itu gunung apa ya? Ini sore-sore ya, bagus banget ya. Datar, jalan udah besar, itu tandanya sebentar lagi kita akan masuk ke kota. Nih, tahu mak nih ada mobil begini. Dapat tabrak lagi ya. Masya Allah, indah ya. Itu gunungnya kita sorot terus. Nah teman-teman, di kiri ini udah perkebunan lagi ya. Ini adalah tomat, nah nggak salah saya lihat. Nah itu tomatnya, Masya Allah, oh banyak banget. Ini adalah detik-detik kemacetan saat kita akan menjumpai jalan simpang pertigaan yang dari Samarang menuju ke Puncak Darajat ya. Teman-teman bisa mengingat-ingat pertigaan ini untuk mulai masuk ke daerah Darajat sejauh 13 km lagi. Oleh karena itu saya cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.
teman-teman, alhamdulillah ya, ini jalan sudah sampai jalan besar. Tadi yang jalan kecilnya menuju sana udah beres. Oke, kalau begitu saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang setia menonton di channel ini ya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Oke, kalau begitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.